Menteri Keuangan kabarnya diminta untuk di-reshuffle setelah tolak bayar hutang kereta cepat. Ganti aja Menteri Keuangan. Gara-gara nggak mau bayar kereta cepat. Sepene itu pola pikir pejabat kuno. Baru nggak mau ngasih duit ya reshuffle, bos. Emang paling susah jadi orang bener di negara ini. Soalnya elitnya kebanyakan kesurupan setan. Yang bikin utang siapa? Yang disuruh bayar siapa? Para petinggi kalau udah urusan duit yang sadis, bos. Pejabat konoha nggak kenal duit halal sama duit haram. Money is money, bos. Beda sama rakyat kayak kita. Disuruh aturan ini, aturan itu, ya kita nurut ya kayak kuda poni. Ada duitnya syukur, nggak ada duitnya jangan anggap aja kerja bakti. Namanya rakyat yang serba salah. Protes dianggap mengganggu. Kalau diam hidup udah berantakan kayak bisul pecah. Kalau kalian setuju. Ya, teman-teman ya, dari video ini kita dapat melihat bahwa begitu banyak orang mencintai Purbaya ya, hanya gara-gara dia mengucapkan kalimat yang populer, yaitu kereta Wush jangan suruh gue yang bayar dong, jangan suruh APBN yang bayar dong, lu ngurus sendiri, lu ada Danantara dan sebagainya, lu urus sendiri gitu ya. Kalimat itu aja membuat seluruh rakyat Indonesia tergila-gila sama Pak Purbaya dan sangat mencintai Pak Purbaya dan mengatakan seolah-olah dia adalah orang yang merubah Indonesia menjadi lebih baik. Oke? Mari kita lihat video yang berikutnya, teman-teman. Kemudian nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Wush itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung, nggak ada masalah itu. Ya. Jadi PT KAI nggak usah khawatir. Semuanya nggak usah khawatir. Rakyat, kita layani rakyat kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama, dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab. Oke, bagaimana teman-teman? Bagaimana Pak Purbaya menanggapi omongan Pak Prabowo ini? Bagaimana teman-teman? Purbaya sudah membuat statement ya, Wush jangan suruh APBN yang bayar. APBN tidak mau bayar. Sekarang bosnya Pak Prabowo mengatakan, Wush tanggung jawab saya. Artinya pakai duit rakyat, bukan duitnya Prabowo dong, pakai duitnya rakyat, pakai duitnya APBN untuk urusin masalah Wush. Apa yang akan dilakukan oleh Pak Purbaya? Kalau Pak Purbaya orang yang peduli sama rakyat, yang betul-betul ngomong itu untuk rakyat, dia harus resign. Ngapain lu lu ikuti presiden yang mencelak-mencelek gitu loh. Tetapi kalau Pak Purbaya ikutin maunya Pak Prabowo, berarti kan dia menjilat lidah dia sendiri, menjilat ludah dia sendiri gitu ya. Omongan dia tidak konsisten. Bagaimana bisa presiden, menteri nggak konsisten, teman-teman? Matilah kita semua. Oke? Jadi Pak Purbaya ini kali ini akan diuji betul-betul ya. Bagaimana konsistensi ucapan dia, bagaimana konsistensi berpikirnya dia. Apakah dia hanya ngikut-ngikut doang maunya Pak Prabowo? Prabowo masuk jurang, dia ikut masuk jurang juga. Ataukah dia akan berpikir untuk rakyat, berpikir untuk masyarakat, untuk warga negara. Kalau emang ini nggak benar, walaupun presiden yang suruh, gue tidak mau lakukan. Itu orang yang berprinsip. Ya, Pak Purbaya, coba kita nantikan ya bagaimana respon Pak Purbaya terhadap omongan Pak Prabowo. Sudah 1 hari berlalu ya, dan Pak Purbaya belum memberikan pendapat dia mengenai Wush karena Pak Prabowo sudah mengatakan ini akan ditanggung oleh pemerintah atau APBN atau gimana lah ceritanya ya. Tetapi Pak Purbaya belum memberikan tanggapannya. Kita lihat nanti teman-teman. Ada lagi orang komplain mengenai siapa nih? Cortex ya. Nggak pernah semuak ini ya. Maaf Pak Purbaya, bukan anak SMA yang ngerjain. Nggak pernah ngeliat kualitas production sesampah ini ya. Ini dongok gue kasih tahu basic-basic aja ya, pikiran user. Buka di mobile, semua form keluar layak boro-boro. Layar boro-boro mau bahas teknis cacat semua, goblok katanya. Itu API serius nggak pakai versioning. Gimana lu scale up, goblok?
itu log development Pokyo di cleaning tuh, Lele kan ada package banyak buat cleaning itu di konfigurasinya. Yang goblok lagi ini nggak pakai state management. Apa itu gue nggak ngerti teman-teman ya. Ini kelihatan semua teman-temannya kebuka semua. Aduh, gimana nih hacker Pak Purbaya? Sudah berapa lama nih hackernya Pak Purbaya bekerja nih? Jadi nggak hackernya kerja nih? Hackernya meninggoy. Aduh, gimana nih hackernya Pak Purbaya nih ya? Aduh, Purbaya. Jadi, gue rasa Cortex ini akan menjadi sarana batu loncatan untuk Purbaya untuk meningkatkan popularitasnya, tetapi juga jadi batu untuk ngelempar balik dia ya, bahwa dia akan jadi menteri yang bodoh ya kalau masih mau percaya sama Cortex seperti ini ya. Proyek sampah abal-abal ini nggak ada di penjara, cuma ngomel-ngomel doang di media sosial, tidak ada tindakan apapun, tidak ada yang dihukum, dan programnya masih sampah, dibiarin begitu terus ya. Kalau gue jadi menteri, hari pertama gue shutdown itu Cortex ya, gue shutdown, kita jalanin sistem yang lama, beresin dulu, sampahnya diberesin dulu, dipercantik, udah cantik kita tampilkan lagi nanti, gitu ya. Tapi Purbaya kan nggak berani ya. Aduh, nasib. Oke, Pak Mahfud MD ngomong apa lagi dia? Bu Sri Mulyani pernah ketemu dengan saya ketika kasus itu. Dia bilang, Bu ada kasus ini loh Bu, saya bilang, itu seharusnya lanjutkan. Pak, saya nggak setuju kalau anak buah saya dihukum. Oh ya? Iya, nggak setuju karena... Ini Sri Mulyani harus berkomentar ya. Sri Mulyani harus menjawab gitu loh. Betul nggak lu ngomong gitu? Kalau betul lu ngomong gitu, itu namanya obstruction of justice ya, artinya melindungi penjahat, melindungi kriminal, melindungi orang-orang yang bersalah. Itu tindakan kriminal Bu, pidana itu Bu. Ya, sekarang Pak Mahfud yang bohong atau Bu Sri Mulyani yang seperti itu. Ini masih jelas nih. Jangan sampai isu-isu ini dilempar terus sama orang-orang Pak Mahfud ini. Nggak jelas ya teman-teman ya. Harus jelas ketemunya kapan, ngomonginnya kasus apa. Gitu aja, terbuka aja Pak Mahfud. Nggak usah cuma ngomong-ngomong aja ke Sri Mulyani. Terbuka aja siapa orangnya. Dan apakah orang itu masih ada sekarang di Kemenkeu. Kalau masih ada, Pak Purbaya cilaka dong ya. Jangan sampai gitu dong Pak. Oke, kita buka aja. Kita buka open apa adanya, terbuka masalahnya apa, siapa orangnya. Buka aja Pak. Ya. Kan udah sebut nama nih, udah sebut Sri Mulyani, sekalian semuanya lah. Dia korban Pak, korban institusi lain. Nah, korban institusi lain. Emang kampret itu menteri ya. Gimana kita teman-teman, gimana kita wajib pajak ya, ketika kita bikin laporan keuangan ada uang untuk suap Pak Polisi di Konoha gitu contohnya, atau suap preman di Konoha gitu. Nah, itu kan uang keluar tuh, apakah pemeriksa pajak mengakui atau tidak mengakui? Jawabannya tidak mengakui ya. Ketika kita menjelaskan ini uang untuk polisi Konoha, dia percaya apa nggak percaya? Bukan percaya nggak percaya, dia tidak peduli, pokoknya dikoreksi fiskal gitu ya. Pokoknya orang dihukum ketika ketemu dengan pemeriksa pajak. Bagaimana dengan menterinya? Menteri tidak mau menghukum anak buahnya, hanya gara-gara alasan sistem yang ngerusak anak buah gue. Lah sekarang sistem lu brengsek, sehingga kami masih bayar polisi Konoha, gimana? Nggak adil ya, tidak adil. Aduh. Kalau orang seperti Pak Purbaya nih, tidak dihalang-halangi oleh kekuatan lain. Kalau cuma di sampingnya ya sesama menteri bisa, gitu ya. Tapi kalau dikeroyok rame-rame di kabinet atau beberapa menteri atau orang yang lebih tinggi lagi gitu, itu susah. Pak Dirjen ini melakukan ini di sini, saya yang membantu. Iya kan, dia yang bilang gitu. Akhirnya dia sekarang di penjara karena membongkar. Sesudah kasus itu saya bongkar kan, lalu ada orang yang disebut ini, yang ini. Muncullah dua kepala wilayah, ya, yang sekarang dua-duanya ada di penjara. Pak, saya itu ya betul saya melakukan, saya yang ada di surat itu. Tapi Pak, itu sudah biasa dan dilindungi. Ini menjadi pertaruhan bagi Kejaksaan Agung. Kenapa kasus sesepele ini kok tidak bisa? Masa nangkap Sylvester nggak bisa nangkap kayak gini? Kecuali ada sesuatu yang besar. Nah, itu dia Pak. Di balik atau di punggung Kejaksaan Agung itu mungkin ada sesuatu yang besar. Anda menghalang-halangi penegakan hukum, nggak boleh tuh. Itu tindak pidana sendiri. Orang menghalang-halangi penegakan hukum dalam satu kasus, maka dia dianggap terlibat. Sehingga kalau ini tidak menjadi tersangka, menurut saya akan aneh secara hukum. Jangan lupa subscribe dan nyalakan. Oke. Ya, Pak Mahfud MD ya, selama ini banyak bicara doang Pak Mahfud MD. Gimana prakteknya nih? Sri Mulyani berapa belas tahun
tahun di Indonesia ini. Nggak ada yang nangkap dia. Gimana Pak Mahfud? Ngomong doang. Sekarang orangnya udah kabur kemana-mana, lu baru ngoceh-ngoceh di media sosial. Buka dong, bongkar Pak, bongkar prakteknya, bagaimana ceritanya, siapa orangnya, kapan ketemunya, bagaimana ceritanya, harus dijelaskan pada kita. Jangan cuman ngelempar isu doang di media sosial. Ini orang goblok nih, gimana ceritanya orang ini ya? Siapa sih orang ini? Orang pajak live streaming di PamFun. Gua nggak pernah ngerti apa itu PamFun, apa ya, live streaming, katanya kripto ya. Terus kripto itu kenapa sih? Kripto itu kenapa mesti live streaming begini? Emang dapat duit? Tolong loloskan pajak saya. Thank you, super insightful. Tarif PPh. Apa sih ini? Ini harus diperjelas teman-teman ya. Gue sih tidak sependapat dan tidak setuju kalau orang ini harus dipecat ya. Masih ditanya dulu kenapa gitu kan. Lagi pula kalau memang kerjaan dia tidak terganggu dengan live streaming ini ya harusnya tidak masalah ya. Mungkin cuma ditegur aja, jangan sampai dipecat dong ya. Kan ini orang berusaha nih. Ini orang lagi berusaha, mungkin dia butuh duit, dia berusaha bekerja. Tetapi sepanjang tidak mengganggu pekerjaan dia ya gue rasa jangan sampai dipecat ya. tapi memang tolol si orang ini. Oke. Pak Purbay curiga ada yang bermain dalam penyaluran KUR. Saya beresin, tapi jagain saya ya. Oke. Nggak mau minjam karena agunan mereka diminta. Dan itu temuan banyak Pak di masyarakat. Oke Bu, kalau gitu ini jelaskan KUR ada masalah di KUR. Saya akan investigasi seperti apa implementasinya. Kalau mereka main-main, ya hati-hati aja. Itu kira-kira. Kalau saya sikat nanti ribut lagi orang-orang. Bukan urusan kamu. Tadi biar aja, pajaknya gue gedein ya biar susah hidupnya. Nggak, tapi gini, itu kan nggak bertanggung jawab kan. Itu program pemerintah yang harusnya untuk MKM. Untuk UMKM, kenapa mereka berhentiin? Padahal yang ada juga katanya sebagian besar bukan UMKM juga yang dikasih, peminjam lama juga katanya, tapi dapat subsidi bunga dari saya rugi banyak. Jadi saya orangnya pelit, pokoknya kalau saya nggak mau rugi, nanti saya periksa itu, nanti siapa yang pegang di sini? Lu yang pegang? Lu bisa meriksa nggak? Nggak mau Aduh, gimana ya? Omong-omong doang. Sekarang gue tanya, bagaimana periksanya? Bagaimana pelaksanaannya? Mana transparansinya? Laporannya kemana kepada rakyat nih? Ngomong doang, lu mau periksa, kita tunggu sebulan lagi gimana? Kortex aja nggak beres-beres, katanya mau diberesin nggak beres-beres. PPh final UMKM aja nggak beres-beres itu. Sekarang KUR, mau lu beresin. Gimana ngeberesinnya? Aduh, nanti minta informasinya gimana prosesnya KUR ya Pak? Ya lagi diproses katanya begitu. Ya susah. Dirjen. Orang kamu ada berapa? Pegawai kamu ada berapa? Saya punya. Dia punya 6.600 orang di seluruh Indonesia, jadi cukup ya. Kita beresin nanti Pak. Jadi itu suatu yang emang dulu pengen kita periksa. Cuman kan itu bukan program Kementerian Keuangan. Nanti kalau ada yang ribut, bapak-bapak ibu jagain saya ya. Nanti dia bilang, lu ikut campur kementerian lain ya dong. Tapi ini kan uang saya dan saya nggak ngelihat dampaknya ke UMKM dan selama ini semuanya ribut masalah itu UMKM nggak dapat KUR. Agak aneh bang sebetulnya saya. Ya lumayan dipakai namanya paling nggak. Ya, teman-teman ya, jadi KUR itu kan urusannya bank sama ya grupnya bank ya, dan nggak ada urusannya Menteri Keuangan. Kan dulu Menteri Keuangan ketika lempar 200T itu kan dia sudah mengatakan bahwa dia tidak akan ikut campur mengenai penyebaran uang 200T itu. Sekarang mengenai KUR. KUR itu kan program pemerintah, bukan program Menteri Keuangan ya, program pemerintah yang dilaksanakan oleh bank. Apa urusannya Menteri mau urusin KUR ya? Dan tidak perlu 6.000 orang, nggak perlu. Kalau lu mau beresin, lu panggil tuh direktur banknya, panggil masyarakat yang merasa dirugikan, ketemuin, tanyain masalahnya apa. Begitu Pak, langsung dikonfrontasi di depan muka mereka. Begitu Pak kalau mau ngeberesin masalah. Lu sekarang kasih 6.000 orang, nggak bakalan beres nih barang. Oke, terakhir teman-teman, ini Per 19/2025 mengenai pembuatan faktur pajak ya. Jadi si Dirjen Pajak ini mau mempersulit Anda ketika lu punya masalah pajak ya.
SPTP menerbitkan peraturan baru Per 19 tahun 2025 yaitu tentang penonaktifan akses penggunaan faktur pajak bagi PKP yang melanggar aturan. Nah, makin dipersulit lagi nih. Ya, saya bacakan aja aturannya ya. Yang jelas di Per 19 tahun 2025 ini, kalau kalian melanggar aturan ini, maka kalian tidak bisa mengakses faktur pajak. Boro-boro mau nerbitin, akses saja nggak bisa. Apa kriterianya? Ada 6 kriteria. Pertama yaitu tidak potong atau tidak pungut pajak selama 3 bulan berturut-turut. Oke, teman-teman ya. Jadi tidak potong atau pungut pajak 3 bulan, ini PPH ya. Atau PPN juga. Tidak lapor SPT PPH tahunan, tidak lapor SPT masa PPN 3 bulan, tidak lapor SPT masa PPN 6 masa dalam setahun, tidak lapor bukti potong atau pungut 3 bulan, punya tunggakan pajak minimal 250 juta atau 1 miliar ya. Jadi ketika lu punya masalah ini, faktur pajak lu kan dikunci, nggak bisa diakses gitu kan. Nah, pertanyaan gue adalah kepada Ditjen Pajak nih ya, sama Pak Purbaya nih ya. Kalau perusahaan ditutup aksesnya untuk faktur pajak, pertanyaannya, masih boleh jualan atau tidak boleh jualan? Jawabannya boleh. Yang kedua, kalau dia jualan tapi dia tidak bisa buka faktur pajak, apakah dia menjadi bebas PPN atau tetap wajib kena PPN? Jawabannya tetap wajib kena PPN dong. Kalau dia wajib kena PPN tapi dia tidak bisa buka akses faktur pajak, yang salah siapa? Nah, ini jadi masalah hukum ya. Jangan goblok-goblok amat cara kerjanya si oknum Dirjen Pajak ini. Jadi masalah hukum lagi, mempersulit wajib pajak, mempersulit masyarakat, mempersulit dunia usaha gitu loh. Ya kan? Makin susah jadinya. Sekarang kecuali lu bikin aturan kalau faktur pajak dikunci, maka wajib pajak menjadi tidak perlu lagi lapor PPN, kan beres. Menjadi tidak perlu lagi buka faktur pajak, kan beres. Sekarang kan lu kunci, tapi orang tetap wajib lapor. Orang tetap kena denda karena nggak lapor, nggak bayar PPN. Kan jadi dodol begitu caranya. Oke, sekarang dia nggak bisa buka faktur pajak nih. Nanti ketika aksesnya dibuka, dia buka faktur pajak, bagaimana pembelinya? Pembelinya jadi tidak bisa mengkreditkan PPN masukannya. Ya kan, jadi satu masalah dibikin untuk menciptakan rentetan masalah berikutnya. Hanya demi untuk apa? Untuk mempersulit wajib pajak. Hanya untuk membuat repot sesuatu yang sangat-sangat simple. Gitu loh. Itulah prinsip negeri Konoha ya. Kalau bisa kami persulit, kenapa kami permudah? Begitu. Oke teman-teman, ini sudah hari ke-58 ya. Hari ke-58 dari 90 hari. Kemarin gue izin nggak sempet ya. Baru hari ini lagi. Tanggal 5 Oktober. Sejauh ini Pak Purbaya terus terang cuman ngomong doang, banyak ngomong, tetapi kinerjanya masih banyak yang belum jelas ya. Terutama kita nungguin Cortex deh ya, karena Cortex kan tiap hari kita kerjain nih, tiap hari kita urusin Cortex, tiap hari kita berurusan, dan masih banyak masalah sehingga Pak Purbaya sendiri menjadi bulan-bulanan nih gara-gara Cortex ya, padahal bukan dia yang salah gitu. Harusnya kan dia matiin aja Cortexnya, tinggal pakai yang lama. Tapi teman-teman, yang kita akan ikutin terus bagaimana perkembangannya Pak Purbaya dari hari ke hari sampai ke 90 hari. Semoga negara ini betul-betul bisa mencapai pertumbuhan ekonomi ya 6%, 7%, 8% lah gitu ya, seperti kata Pak Purbaya. Oke teman-teman, sampai jumpa, semoga terbantu.